untuk nomor 22 di sini sebuah balok dengan berat 100 Newton. Untuk fisika mudah, asal kita paham soalnya ya. Pelan-pelan di sini. Pada udah saatnya 0, baloknya diam, kemudian dari waktu 0 sampai 5, balok didorong dengan gaya yang sama. Sejajar bidang datar sehingga bergerak. Kemudian, gesek kinetik antara balok dan bidang datar adalah 0,2. Jika kelajuan balok pada T-nya 5 2 kali kelajuan balok pada T-nya 10, maka nilai F sama nilai pegayanya berapa sih gitu ya. Untuk yang nomor 22, ya. Untuk nomor 22 ini yang pertama untuk fisika, kalau memang bisa kamu gambar, digambar itu lebih baik karena tujuannya adalah untuk memahami soal. Jadi dengan kamu memahami soal itu insya Allah pasti kamu bisa jawab soal fisikanya ya. Di sini kita bikin gambar dua balok. Di sini ada dua proses loh ya. Proses yang pertama didorong sampai 5 detik. Oke, jadi ini saja dulu, kemudian kopi. Oke, untuk yang ini ya. Jadi yang pertama pada saat T-nya 0, jadi kita masukin di sini T-nya 0, pada saat T-nya 0 ya. Balok dalam keadaan diam, berarti nggak ada kecepatan awalnya, V-nya 0, kemudian ditarik dengan gaya sebesar F ya. Sehingga muncul yang namanya gaya gesek sebesar F. Ya, gaya geseknya ya. Tapi didorongnya cuma sampai detik kelima. Ya, pada saat T-nya 0 balok diam, kemudian dari T-nya 0 sampai ke 5 baru didorong dengan gaya konstan F. Pada saat T-nya 5 ya. Pada saat T-nya 5 sudah tidak didorong ya. Sudah tidak didorong. Nah, sudah tidak didorong ya. Kemudian balok dengannya dibaca sehingga bergerak ya. Koefisien gesek kinetik antara balok dan bidang datar itu adalah mu-nya, koefisien gesek ya. Ini materi kelas 11 atau kelas 1 ya, kelas 10 ya. 0,2 ya. Jika kelajuan balok pada saat T-nya 5 2 kali kelajuan balok pada saat T-nya 10. Nah, di sini berarti T-nya 10 nih. Ya. Nah, kita garis bawahi kalimat ini ya. Jika, kalau ada kata jika itu yang harus kamu jadi fokus perhatian kalau di fisika ya. Jika, nah dengan ada kata jika itulah dimulai pertanyaannya, dimulai tahap untuk memahami soalnya. Dan juga dimulai di mana soal tersebut dikasih petunjuk secara nggak langsung. Ya. Jadi udah ada petunjuknya. Jika kelajuan pada balok T5 2 kali kelajuan balok pada T10, berarti kalau misalkan di sini adalah VT, ini adalah V, ini berarti adalah setengah V. Ya. Oke, untuk kasus pertama adalah 5 detik pertama. Ya. Beratnya 100 Newton. Oh, dia udah ada 100 Newton ya. W-nya itu adalah 100 Newton. Beratnya 100 Newton ya. Oke, sekarang kita hitung. Di sini berarti pakai konsep apa? Ya. Pertama kamu cari dulu percepatan. Ya. Cari percepatan balok dari 0 sampai ke 5 detik. Ya kan kita harus tahu kecepatannya. Kenapa? Karena dari 5 ke 10 udah nggak didorong. Artinya kan apakah baloknya tetap diam? Enggak. Logikanya ketika didorong sampai ke 5 selesai dilepas, balok itu tetap jalan. Nah, nanti ketika datang T-nya 10, kecepatannya sudah berkurang setengahnya dari kecepatan pada saat apa namanya? Gayanya dilepas. Nah, itu konsepnya. Jadi kita cari percepatan balok. Nah, satunya lagi sebelumnya kita harus tahu gaya gesek.
untuk GGSek itu sendiri, berarti kan dia ini ada gaya normal, ya, V-nya 0, ini saya hapus dulu, saya taruh bawah deh. Ada setnya, jadi gaya yang bekerja dulu. Ada gaya normal, kemudian ada gaya berat yang sebesar 100 Newton, ya. Ini berarti saya hapus. Kemudian di sini kecepatan pada saat T-nya 0, V-nya 0, ya. Kecepatan T-nya 0, V-nya 0. Oke. Nah, sekarang kita cari gaya normal. Otomatis dia kalau gaya hukum Newton itu ke atasnya 1, ke bawahnya 1, berarti N-nya sama dengan W, N-nya sama dengan 100 Newton. Kemudian G geseknya berapa? G gesek itu rumusnya koefisien dikali gaya normal. Kebetulan di sini koefisiennya adalah 0,2 dikali 100. Berarti hasilnya adalah 20 Newton ya. 20 Newton. Jadi G geseknya udah ada 20 Newton. Oke. Itu aja yang harus kita tahu untuk gayanya. Selanjutnya untuk nyari percepatan balok. Percepatan balok pakai rumus hukum Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Di sini gaya yang bekerja adalah gaya F yang ke arah kanan ya, karena gerak bendanya ke kanan dengan percepatan A. Berarti yang ke kanan positif dikurangi G gesek. G gesek sifatnya selalu ya, selalu berlawanan dengan arah gerak. Jadi nilainya selalu negatif. Masih ingat ya waktu kelas 10 ya, waktu kelas 10 mungkin masih ingat atau lupa, G gesek selalu bernilai berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi kalau misalkan gerak ke kanan, gerak ke kanan, ini apa namanya? Kayak geseknya kiri. Kalau gerak ke kiri, kayak geseknya ke kanan kayak gitu ya. F sama dengan M kali A. Nah, sekarang kita masukin gayanya. A-nya itu sendiri boleh masukin F. Kita nggak tahu F-nya karena ini yang ditanya ya. Min 20 dibagi sama M. Nah, itu adalah percepatannya. Simpen. Biasanya kan kalau waktu pelajaran sekolah atau apapun itu, ya waktu di sekolah itu biasanya langsung dapat angka percepatan A-nya tuh langsung berapa. Tapi di UTBK kamu jangan, nggak selalu dalam bentuk angka, bahkan dalam bentuk seperti ini ya. Nah itu soal-soal UTBK ya, dalam bentuk seperti ini, atau mungkin nanti kita ketemu soal yang tanya adalah rumusnya ya gitu. Jadi artinya UTBK memang harus kamu kuasai atau memang harus dipelajari dari awal ya, karena memang di sekolah soalnya nggak belajar ini ya kan, nggak belajar, tergantung gurunya, tapi saya rasa mungkin enggak ya. Nggak kerasa, apalagi nanti saya nggak tahu nanti ke depannya kalian online atau offline nanti di sekolah jadinya gimana, karena kan perkembangan terbaru ini lagi mulai banyak lagi ya, kalau misalkan kasus pandemi mulai naik lagi COVID ya, dan katanya ada varian baru yang lebih yang masuk ya, jadi artinya saya kurang tahu nanti ke depan akankah masih ada online atau offline lagi di sekolah, tapi mudah-mudahan online. Jadi artinya kamu belajar yang bisa maksimal. Kalau offline saya yakin nggak maksimal ya di sekolah. Ya. Karena kan di sekolah terbatas sama waktunya, tergantung gurunya. Tipikal gurunya mungkin ada yang suruh nonton YouTube, gitu ya, sehingga nggak ada interaksi. Kuncinya kan belajar itu bukan medianya, tapi interaksinya. Tanya jawab. Jadi kalau dia nggak paham di saat itu juga kamu tanya ya. Ini juga ya, kalau misalkan kamu ada yang mau ditanya silakan langsung. Jadi nanti biar kita bisa lanjut lagi pemahamannya ya. Oke, kita lanjut. Tujuan utamanya kita nyari A itu adalah mencari kecepatan balok akhirnya ya. Kita dapat, kita cari kecepatan baloknya ya. Ya, kepotong ya sama ini ya, nggak apa-apa. Kita cari kecepatan balok. Balok T sama dengan 5 second. Balok masalahnya adalah seperti yang tadi kakak bilang, dia didorong sampai detik kelima. Detik kelima dilepas, nggak didorong lagi. Apakah baloknya langsung diam saat itu juga? Nggak mungkin. Baloknya pasti akan tetap bergerak dengan kecepatan V. Nah, ini yang harus kita cari. Harus kita cari ya. Nah, di sini untuk mencari kecepatan kan ada rumus GLBB ya, pakai rumus GLBB. Nah, nyambung lagi ke materi kelas yang GLBB ya.
di mana VT sama dengan V0 plus A kali T. Ya, di sini waktunya udah ada 5 detik. A-nya sudah ada, V0-nya 0. Ya, berarti VT-nya itu adalah 0 ditambah A kali 5. Berarti VT-nya adalah 5A. Nah, di sini V-nya saya lambangkan dengan warna merah. Jadi nanti di sini VT sama dengan V yang merah. Ya, karena kan supaya ngebedain. Sama dengan 5A. A-nya berapa? Nah, masukin A-nya itu. Sama dengan 5 kali, sama dengan 5 dalam kurung, F min 20 per M. Nah, berarti nanti di sini 5F min 100 dibagi M. Nah, itu secara nggak langsung VT-nya. Simpen. Ya. Nah, sekarang kita sudah dapat VT-nya, sekarang baru kita lihat proses daripada detik ke-5 sampai detik ke-10. Tahapannya begitu. Ya. Sekarang dari detik ke-5 sampai ke-10. Ya. Detik ke-5 sampai detik ke-10. Nah, detik ke-5 sampai detik ke-10, berarti delta T-nya 5, ya. Perubahan waktunya 5 ya di sini. Nah, di sini artinya adalah ada informasi yang katanya V sama dengan setengah V. Jadi pada detik ke-5 berarti V0-nya itu adalah V. Jadi kasusnya kalau di awal kan V0-nya 0, ya. Kecepatan awalnya itu 0. Kemudian kecepatan akhirnya adalah yang kita cari, dapat 5T 5F min 100 per M, itu kecepatan akhirnya. Nah, sekarang di kasus dari 5 sampai 10, si VT-nya ini jadi V0, gitu ya. Jadi artinya di sini V0-nya adalah si ini, 5F min 100 per M, ya. 5F min 100 per M. Jadi V0-nya itu, VT-nya setengah dari ini sama dengan V yang merahnya, saya lambangin sama merah. Nah, di soalnya itu setengah V. Nah, setengah V-nya itu adalah kita masukin sama dengan setengah dari 5F min 100 per M. Nah, berarti ini ya, simpan aja. Nah, sekarang pakai rumus yang mana? Rumus yang tadi ini yang kita pakai, rumusnya balik lagi ke sini. Ya, nyari A, VT, V0, ya. Oke, masukin ya. VT-nya udah setengah M, setengah MU, V0-nya berarti itu adalah V, ya kan? Kemudian ditambah sama A dikali T. A-nya itu, nyatanya F-nya ya, gayanya ya. Gayanya adalah F. Oke. Berarti kita cari percepatan lagi ya. Percepatan lagi ya. Untuk kasus ini kita cari perlambatan. Berarti ini simpan dulu ini informasinya. Kita cari percepatan dulu. Cari perlambatan sekarang, bukan percepatan. Ya. Perlambatan. Nah, untuk perlambatan, gaya yang bekerja, kan sudah nggak ada gaya dorong. Gaya dorongnya udah nggak ada. Tapi yang ada adalah gaya apa? Gaya gesek. Jadi di sini yang ada cuma gaya gesek. Ya. Berarti perlambatannya sigma F sama dengan M kali A. Ya. Min F. Nah, kenapa negatif? Ya, perlambatan memang negatif A-nya. Ya, salah satunya karena gaya gesek selalu bernilai negatif. Sama dengan M kali A. Min 20 sama dengan, kan kita udah dapat ya. F-nya itu 20 M kali A. Sehingga nanti min 20 per M itu adalah A-nya. Kita dapat ini. A-nya min 20 per M, artinya perlambatan.
Udah, sekarang kita masukin rumus ini. VT sama dengan V0, masukin lagi ya. VT sama dengan V0, karena A-nya sudah minus, berarti minus AT. Seperti itu ya, masukin. VT-nya masukin. VT-nya berarti setengah V yang merah. Kita nggak masukin nggak apa-apa, masukin ya ini. Setengah V sama dengan V gitu ya. Kemudian min 20 per M, waktunya 5. Ya, di sini delta T-nya 5. Oke, berarti pindah ruas sekarang 20. Yang ini 5, berarti min 20 pindah jadi 100 per M sama dengan, nah V sama yang merah nih, V dikurang setengah V. Jadi tukar posisi ya. Nah, berarti kan hasilnya adalah setengah V. Ya, 1 dikurangi setengah hasilnya setengah ya. Jadi 100 per M. Nah, sekarang setengah V-nya masukin di sini. Setengah V-nya apa sih? Ini dia nih yang kita hitung ya. Setengah 5F min 100 per M. Ya, masukin. Berarti saya langsung sini 100 per M sama dengan setengah 5V 5F min 100 per M. 5F min 100 per M ya. Duanya pindah ke sana, jadi 2 kali 100 per M sama dengan 5F dikurang 100 per M. Nah, di sini M-nya boleh kita coret ya. Pindah, berarti 200. 200, ini min 100 jadi plus 100 sama dengan 5F gitu ya. 300 sama dengan 5F. Berarti F-nya tinggal apa? Tinggal dibagi. 300 dibagi 5. Berarti F-nya berapa? 60 Newton. Oke. Jadi kita dapat jawabannya adalah yang B. Itu adalah 60 Newton.